Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 589. Pernikahan Iwan yang telah selesai. Masalah Susanti yang telah terungkap. Kini Sirena pun juga pulang, sambil membawa hadiah dari Kenshin, yang ditaruh dalam tasnya, tanpa tahu isinya. Begitu pula tamu-tamu yang lainnya. Namun Kenshin dan Bang Hotman, serta beberapa orang perusahaan, termasuk ayahnya Kenshin, masih ada di tempat itu. Sedang Iwan, Ririn dan kerabatnya menuju kembali pulang. Iwan tentu saja pulangnya tak di tempat kos-kosan lagi, melainkan langsung ke rumahnya Ririn istrinya. Kemudian di gedung acara pernikahan, masih ada Susanti, yang hendak dibawa polisi, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi yang sudah mendapatkan bukti, akan membawa Susanti untuk diamankan. Namun Kenshin bilang, "Oh ini Pak Polisi, kita yang di sini memutuskan untuk menyudahi perkara ini, meski Susanti terbukti bersalah. Tapi atas dasar rasa kemanusiaan, saya minta pada Bang Hotman untuk mencabut laporan, karena saya kasihan pada Susanti ini. Dia sedang hamil. Kalau masuk ke pengadilan, dan harus mendapat hukuman, nanti bisa melahirkan di penjara. Jadi Pak Polisi, kita memilih berdamai saja, asal dengan ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi Susanti. Maksudnya harus wajib lapor dan tak mengulangi akan perbuatannya lagi." Bang Hotman pun juga bicara, sama seperti Kenshin, atas dasar rasa kemanusiaan, akan mencabut laporannya. Pihak polisi pun menyanggupi. Susanti tak jadi dibawa ke kantor polisi. Senangnya Susanti mendapat hal begitu. Padahal kejahatannya luar biasa, memfitnah orang dengan kebohongannya. Hampir-hampir saja membuat pernikahan Iwan berantakan. Tapi malah dirinya dimaafkan, tak jadi di penjara. Susanti yang dalam hatinya hendak berniat mengakhiri hidupnya, malah kini tak jadi melakukan. Sebab laki-laki yang di depannya, yang bernama Kenshin, yang disebut Tuan Muda, telah membuat orang-orang di sini yang membencinya jadi memaafkan semua. Bahkan bos besar pun menghampiri Susanti. Bos besar itu bilang, "Oh ya, mbaknya yang bernama Susanti, kan mbaknya ini masih muda, masih banyak masa depannya. Jadikan ini sebagai pelajaran. Hapuslah kejahatan yang telah diperbuat, dengan banyak berbuat kebaikan di hari-hari depannya. Siapa tahu nanti, masa depannya lebih cerah lagi, dan bisa membesarkan anaknya." Jadi keputusan Kenshin sudah tepat, karena istrinya baru melahirkan. Dan saya sebagai orang tuanya, baru saja mendapatkan cucu yang lengkap, laki-laki dan perempuan. Jadi bapak pun tak tega sekali kalau mbaknya ini akan diproses polisi, padahal sedang hamil begini. Bos besar bicara dengan ramah ke Susanti. Waduh, Susanti enak sekali dapat nasihat langsung dari orang yang paling dihormati di sini. Padahal kesalahannya besar, memfitnah lebih kejam dari pembunuhan. Tapi Susanti malah diperhatikan masa depannya. Susanti pun menangisi perbuatannya, menyesali akan dosanya. Dan Susanti pun berjanji, akan menjadi baik nantinya, tak akan mengulangi lagi. Susanti pun dilepaskan, bahkan bos besar memberinya uang untuk biaya kebutuhannya. Kebaikan bos besar pun sangat menyentuh. Begitu pula dengan Kenshin Tuan Muda. Susanti tak akan melupakannya. Kemudian beberapa jam pun terlewat. Sirena sudah di rumahnya. Sirena pun langsung teringat akan pemberian Kenshin tadi. Sebuah kotak yang dibilangnya hadiah. Sirena pun akan membukanya. Namun tiba-tiba mama dan ayahnya memanggilnya, hingga kotak itu tak jadi dibukanya, dan ditinggal di kamarnya. Mamanya Rena berkata, "Oh ya Rena, ini ada tantemu datang dari luar negeri. Nggak bilang-bilang langsung ke sini." Sirena pun melihatnya. Rupanya itu adik dari mamanya, yang tak lain tantenya Rena. Sirena pun langsung menyambutnya. Sirena dipeluk tantenya, dan tantenya bilang, "Wah, Rena sudah semakin dewasa.
Katanya kini makin maju perusahaannya. Wah, tante bangga ini. Keponakan tante sudah sukses kayak gini. Gak sia-sia Rena kamu belajar bisnis. Bisa menggantikan ayahmu. Si Rena pun menjawabnya dengan tersenyum. Sembari Rena bicara, itu sudah biasa tante. Lagian juga hanya meneruskan perusahaan milik ayah. Jadi saya tak istimewa. Si Rena bicara nampak merendah. Tantenya lalu berkata, kalau gitu kamu kok belum menikah Rena? Padahal sudah lama pacaran dengan Yudis. Oh ya Yudis, kabarnya sekarang gimana ya? Apa perusahaannya makin pesat? Sebab tante tak tahu. Sudah 2 tahun di luar negeri. Dan tante pulang ke sini pun mau minta tolong pada Yudis. Sebab perusahaan om kamu, salah satunya ada yang terkena masalah. Omsetnya turun drastis. Masa harus ditunjang tiap bulannya? Dengan biaya yang besar, jadinya perusahaan lain pun terkena dampaknya. Sudah kondisi ekonomi kayak begini, malah harus memberi suntikan. Begini maksudnya Rena, tante mau minta tolong Yudis untuk menyelidiki pimpinan perusahaan om kamu. Kan dia itu orang lama, yang sudah dipercaya. Om kamu curiga, pekerjaannya bermasalah. Atau dia sedang dimanfaatkan orang lain. Om kamu yang di Amerika tak bisa langsung ke sini, sebab lagi dalam perawatan. Maksudnya begini Rena, Yudis mau saya minta untuk kerjasama dengan pimpinan perusahaan di situ. Biar tahu jalan kerjanya gimana, atau ada hal yang mencurigakan. Dan kalau Yudis tak bisa, mungkin salah satu pegawai kamu Rena. Suruh saja untuk menyamar kerja di perusahaan ommu. Entah jadi sopir office boy atau cleaning service. Barangkali bisa mencari informasi. Yang sangat penting itu Rena. Sebab kalau ditutup perusahaan oleh om kamu, kasihan semua pegawai di situ. Nanti bisa tak kerja semua. Dan ommu memikirkan itu Rena. Jadi lebih baik memotong dahannya daripada menebang pohonnya. Maksudnya kalau bisa diselamatkan, mengapa harus dirobohkan? Ommu tak mau menuduh tanpa bukti. Tak mau memecat orang tanpa ada salahnya. Begitu Rena maksud tante ini. Terus Yudis kira-kira mau nggak ya Rena? Diminta tolong tante begitu. Rupanya tantenya Rena ini memang tak tahu tentang Yudis. Yang kini di penjara, perusahaannya bangkrut, dan sudah lama putus dengan Rena. Bahkan menganggap Yudis orang yang baik. Hingga si Rena pun menjawab, oh itu Tante Farah, aku rasa Yudis nggak bisa membantu. Sebab Yudis menolong dirinya saja nggak bisa. Apalagi menolong orang lain. Kan aku dan Yudis sudah lama tak ada hubungan lagi. Tantenya Rena langsung bertanya, loh Rena kenapa kok sampai putus begitu? Kan Yudis orangnya baik, punya perusahaan pula. Ada apa Rena kok sampai putus dengannya? Apa ada masalah? Si Rena membalasnya, kan Yudis kini ada di penjara tante. Perusahaannya sudah bangkrut semua. Si Rena menceritakan pada tantenya. Tantenya kaget dibuatnya. Singkat cerita, tantenya itu bicara. Terus kalau gitu Rena, suruh saja ya pegawai laki-laki di perusahaan kamu untuk menyamar nanti. Seperti yang tante bilang tadi. Entar tante beri uang. Berhasil nggak berhasil tante akan beri gaji. Suruh saja 1 atau 2 orang Rena. Karena ini demi nasibnya orang banyak. Kalau perusahaan itu tak menghasilkan dan jadi semakin terpuruk, bisa-bisa PHK massal dilakukan. Si Rena pun menjawabnya, baik tante saya akan usahakan. Besok akan Rena carikan pegawai mana yang cocok menyamar. Tantenya pun berterima kasih. Kemudian Rena masuk kamarnya sebentar untuk membuka kotak yang ditinggalkan. Sedang tantenya mengikuti. Sekalian istirahat di kamarnya Rena. Dan si Rena memegang kotak itu. Tantenya bertanya, kamu dapat kado dari siapa itu Rena? Si Rena menjawabnya, oh ini dari teman tante. Tantenya membalas, oh itu teman apa teman Rena? Kok bungkusnya rapi begitu? Si Rena pun menyahut, ya teman tante, nggak ada hubungan gitu. Si Rena bicara sambil tersenyum. Kemudian tangannya mulai membuka bungkus kotaknya. Kotak itu dilihat isinya. Langsung kaget dirinya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri.
Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.